Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7, perkembangan peserta didik, akan mempresentasikan materi unit 3 yang bertema pertumbuhan dan perkembangan individu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Sofia Rahmatunisa, kedua Tiara Putri, ketiga Wina Sabita Aljauziyah, dan keempat Jessica Magdalena. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan individu, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, aspek-aspek pertumbuhan, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja, dan tugas-tugas dari perkembangan. Pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipilih dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis secara hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu, pertama, faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi terhadap ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan, dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tank. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam, terluka karena kepala bayi terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, faktor psikologis. Antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, dan kedua orang tuanya, sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmania dan cinta kasih orang tua. Selanjutnya, perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Contohnya, berat bayi ketika lahir sekitar 3 kg. Setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm. Setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Contohnya dari segi fisik misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan hal-hal yang rasional. Dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Contohnya, pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Contohnya ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan yaitu pertumbuhannya gigi. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu sekitar alat kelamin,
tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Dari segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Selanjutnya, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan, pertemuan sel telur dan sperma, yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya. Jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Yang kedua, pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir, berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Yang kedua, intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal yaitu untuk mengetahui dunia luar. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Yang ketiga, emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Yang keempat, sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau kehidupan sosial. Yang kelima, bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran dan perasaannya dengan tangisan atau pecahan. Selanjutnya adalah bakat. Bakat itu merupakan suatu kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki setiap individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Dalam dunia pendidikan sendiri, bakat dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Selanjutnya adalah sikap, nilai, dan moral. Menurut Woolfolk dan Nikolic, tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran. Yang pertama adalah penguasaan pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, penguasaan nilai dan sikap atau afektif. Dan yang terakhir adalah penguasaan psikomotorik Bloom. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian, sehingga kelak menjadi seseorang yang mampu menentukan sikap
yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, nah, sekarang hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Ada 5 hukum dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu hukum Cephallo-Caudal. Mengatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala, dari arah kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Yang kedua, hukum proksimodistal. Hukum ini mengatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu yang mengarah ke tepi atau alat-alat penting dalam tubuh. Contohnya hati, jantung, dan organ-organ lainnya. Hukum yang ketiga adalah perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek memiliki ciri-ciri tertentu. Hukum ini mengatakan bahwa perkembangan memiliki ciri-ciri tertentu dan digolongkan pada masa-masanya. Misalnya dari mulai manusia menjadi cabang bayi, kemudian tumbuh hingga usianya 1 dan 2 tahun. Selanjutnya, next slide. Oke. Yang keempat adalah perkembangan berlangsung dalam tahap-tahapan perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu perkembangan dan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Ciri-ciri pada masa perkembangan sebelumnya ditampilkan juga tetap lebih dominan ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru. Yang terakhir adalah hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri-ciri yang menetap sepanjang hidupnya, bila mana tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya kecelakaan atau trauma fisik, sehingga perkembangan tersebut tidak akan terhambat atau lambat. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, sebaiknya istilah remaja dijelaskan terlebih dahulu. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain puberty, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Istilah puberty atau pubertate berasal dari bahasa Latin pubertas, yang berarti usia kedewasaan. Istilah ini berkaitan dengan Latin lainnya atau pubescere, yang berarti pertumbuhan rambut di daerah tulang pusik atau wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Pubescere atau puberty sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin atau adolescentes, dengan adolescentia yang dimaksudkan masa muda. Terus mana lagi sih? Dan untuk
Untuk masyarakat Indonesia, sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batasan 11-12 tahun dan belum menikah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. Usia 11 tahun adalah usia di mana umumnya tanda-tanda seksual mulai tampak. Yang kedua, banyak masyarakat di Indonesia usia 11 tahun sudah dianggap akil balik. Yang ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. Batasan usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa secara tradisi. Status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Next. Seorang remaja berada pada batas pilihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, tapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya kegelisahan, pertentangan, keinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, menghayal dan berfantasi, serta aktivitas berkelompok. F. Tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Havikhurst, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya, atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Havikhurst mengemukakan 10 jenis perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang delapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang 10 atau yang terakhir, menggapai suatu peringkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai unit 3, pertumbuhan dan perkembangan individu. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.